Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan masih tentang pembahasan soal USP Matematika Peminatan tahun 2021 Provinsi Kalbar. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di nomor 25 sampai nomor 32 ya. Oke. Nah, di nomor 25, nah ini materi suku banyak atau polinomial. Jadi nomor 25 ini diminta sisa pembagian suku banyak fx 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat min 2x tambah 10 oleh x kurang 2. Nah, jadi fx ini akan dibagi dengan x kurang 2. Nah, jadi sisa pembagian itu berapa? Jadi untuk menentukan sisa pembagian fx oleh x kurang 2, maka kita bisa menggunakan teorema sisa, yaitu S sama dengan fx ya. Jadi untuk mencari sisa pembagian fx jika dibagi x kurang 2 itu sama dengan mencari nilai fx untuk x sama dengan 2 gitu ya. Nah, jadi untuk nilai fx untuk x sama dengan 2 atau f2 itu sama dengan kita langsung substitusikan aja ke fx-nya seperti ini ya. Jadi sama dengan 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 5 kali 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 tambah 10. Jadi sama dengan 3 kali 8 ditambah 5 kali 4 dikurangi 4 tambah 10. Jadi ini 24 tambah 20 dikurangi 4 tambah 10. Jadi ini 44 dikurangi 4 40 tambah 10 jadi 50. Nah, jadi sisa pembagian fx oleh x kurang 2 itu adalah 50 gitu ya. Oke. Nah, soal nomor 26, suku banyak fx jika dibagi 2x kurang 1 mempunyai hasil bagi x kuadrat tambah 2x dikurangi 2 dan sisa pembagiannya 8. Fx adalah, nah jadi untuk menemukan fx ini, jadi kita bisa menggunakan konsep pembagian itu. Nah, jadi seperti ini maksudnya. Jadi fx sama dengan gx dikali hx ditambah sx. Nah, jadi di mana gx itu adalah pembaginya, berarti adalah 2x kurang 1. Hx itu adalah hasil baginya atau x kuadrat tambah 2x kurang 2. Dan sx itu adalah sisa baginya atau 8. Sehingga fx itu sama dengan gx dikali hx ditambah sx atau 2x kurang 1 dikali x kuadrat tambah 2x dikurang 2 tambah 8. Jadi ini kita kalikan ya. Jadi 2x dikali x kuadrat 2x pangkat 3 2x dikali 2x 4x kuadrat 2x dikali min 2 min 4x min 1 dikali x kuadrat. Nah, ini min x kuadrat min 1 dikali 2x min 2x min 1 dikali min 2 adalah positif 2 tambah 8. Nah, jadi kita kumpulkan suku-suku yang sejenisnya. Jadi 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat min x kuadrat min 4x min 2x tambah 2 tambah 8. Oke. Jadi kita dapatkan ini 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat ya. Jadi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat adalah 3x kuadrat. Nah, ini jadi min 6x tambah 10. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 27. Jika x1, x2, dan x3 adalah akar-akar dari persamaan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min x tambah 6 sama dengan 0, dengan x1 kurang dari x2 dan kurang dari x3, maka nanti nilai dari x1 tambah 6x2 tambah x3 itu berapa? Nah, jadi ini adalah materi persamaan polinomial. Oke, jadi langkah pertama ya, kita rumuskan dulu ya. Karena persamaan polinomialnya adalah 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min x tambah 6 sama dengan 0, maka kita bisa menentukan dulu akar-akarnya yang mungkin nantinya. Jadi untuk menentukan akar-akar yang mungkin itu, langkahnya seperti ini. Kita menentukan dulu faktor bilangan bulat dari 6. Nah, 6 ini adalah konstantanya. Jadi misalkan D itu adalah faktor bilangan bulat dari 6. Faktor dari 6 itu kan adalah 1, 2, 3, 6. Jadi faktor bilangan bulatnya berarti plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Seperti itu. Lalu A misalkan itu adalah faktor bilangan bulat dari 2 atau itu sama dengan plus minus 1 dan plus minus 2. Jadi nilai X yang mungkin itu adalah D per A. Sama dengan D per A berarti kita bagi setiap faktor bilangan bulat dari 6, kita bagi dengan faktor bilangan bulat dari 2 gitu ya. Jadi plus minus 1 bagi plus minus 1 kita dapatkan plus minus 1. Plus minus 1 bagi plus minus 2 kita dapatkan plus minus 1 per 2. Plus minus 2 dibagi plus minus 1 kita dapatkan plus minus 2.
plus minus 2 dibagi plus minus 2, kita dapatkan plus minus 1. Jadi kan udah ada ya, tidak perlu ditulis lagi. Nah, dan seterusnya sampai plus minus 6 dibagi plus minus 2, gitu ya. Oke, jadi dipilih misalkan X-nya itu sama dengan min 1. Nah, kita coba masukkan ke persamaan polinomial ini. Apakah benar nanti hasilnya sama dengan 0? Kalau sama dengan 0 berarti X sama dengan min 1 adalah salah satu akar persamaan polinomial tersebut ya. Oke, kita masukkan jadi 2 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi 5 kali min 1 kuadrat dikurang negatif 1 tambah 6 sama dengan 0. Oke. Jadi ini sama dengan 2 dikali min 1 dikurangi 5 kali 1 ditambah ini 1 ya, tambah 6 sama dengan 0. Oke, min 2, min 5 tambah 1 tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini min 7 tambah 7 ya, jadi 0 sama dengan 0, benar jadinya. Jadi X sama dengan min 1 itu adalah salah satu akar persamaan polinomial. Oke, nah sekarang kita akan menentukan dua akar yang lainnya ya, dengan menggunakan skema Horner. Jadi kita akan membagi polinomial 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min x tambah 6 oleh x tambah 1. Nah, x tambah 1 ini dari mana? Jadi tadi kita kan dapatnya akar persamaan polinomial itu adalah x sama dengan min 1. Jadi kalau kita jadikan dalam pembagi itu jadinya x tambah 1. Nah, caranya gimana? Simple. Jadi min 1 ini pindahkan aja ke ruas kiri. Jadi x plus 1 kan. Nah, gitu. Jadi dengan menggunakan skema Horner, kita ambil koefisien dan konstanta dari polinomial ini. Jadi 2, min 5, min 1, 6 ya. Jadi ini diurutkan dari pangkat tertinggi sampai yang paling kecil ya, atau pangkat paling kecil. Nah, buat garis seperti ini. Nah, lalu karena tadi pembaginya adalah X sama 1, maka nanti kita bisa memasukkan untuk X sama dengan min 1 ya. Jadi X sama dengan min 1 kita tuliskan di sini. Ya, oke, langkah pertama 2 ini kita turunkan. Oke, lalu ini ditambah ya. Jadi 2 dikali min 1 adalah min 2. Min 5 tambah min 2 itu adalah min 7. Oke, lalu min 7 ya. Min 7 dikali min 1 itu adalah 7. Jadi min 1 tambah 7 itu adalah 6. 6 dikali min 1 adalah min 6. Jadi 6 ditambah min 6 adalah 0. Nah, 0 ini adalah sisanya ya. Yang hasilnya itu adalah ini 2 min 7 6. Nah, hasil ini kalian harus jadikan dalam bentuk polinomial juga ya. Nah, jadi perhatikan ini polinomialnya berpangkat 3 ya. Paling tinggi itu berpangkat 3 atau derajat polinomialnya itu adalah 3. Nah, pembaginya itu derajat polinomialnya adalah 1 karena pangkat tertingginya adalah 1, X pangkat 1 di sini. Maka nanti hasilnya itu adalah berpangkat 3 kurangi 1. Jadi berpangkat 2. Sehingga kita ini kita susun aja. Jadi ini sama dengan 2x kuadrat min 7x tambah 6 gitu ya. Nah, oke. Lalu, nah ini kita faktorkan lagi. 2x kuadrat min 7x tambah 6 kita faktorkan. Nah, jadi kita cari dua bilangan kalau ditambahkan hasilnya min 7, kalau dikali hasilnya 12 ya. Masih ingat ya caranya? Jadi karena ini 2 berarti 1 per 2. Itu 2x, 2x. Nah, bilangan itu adalah min 4 dan min 3. Nah, gitu ya. Jadi 2x kurang 4 dikali setengah itu adalah x kurang 2. Jadi 2x kurang 3. Nah, jadi persamaan polinomial ini 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min x tambah 6 sama dengan 0. Itu bisa kita tuliskan faktor-faktornya adalah x tambah 1 kali x kurang 2 kali 2x kurang 3 sama dengan 0. Jadi kita peroleh x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0 atau 2x kurang 3 sama dengan 0 gitu. Jadi ini x-nya sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 3 per 2 gitu. Nah, karena x1 itu lebih kecil dari x2 dan x2 itu lebih kecil dari x3, maka x1 itu adalah min 1, ya kan, paling kecil. Lalu x2-nya adalah 3 per 2. Dan x3-nya yang paling besar itu adalah 2 gitu. Sehingga nilai dari x1 tambah 6x2 tambah x3 itu sama dengan min 1 tambah 6 dikali 3 per 2 ditambah 2. Jadi sama dengan min 1 ditambah 9 tambah 2. Jadi sama dengan 10 ya. Oke, jadi jawabannya B. Nah, oke, sekarang nomor 28. Nah, masih tentang polinomial. Jadi diketahui persamaan polinomial x pangkat 3 min ax kuadrat tambah 9x dikurangi 2 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya itu adalah x1, x2, dan x3.
Nah, jika X1 tambah X2 itu sama dengan 2X3, maka nilai X3 itu berapa? Oke, jadi untuk soal ini kita definisikan dulu ya. Jadi X pangkat 3 min AX kuadrat tambah 9X dikurang 2 sama dengan 0. A3-nya itu sama dengan 1. A3 ini maksudnya koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 1. A2 itu koefisien X pangkat 2 itu adalah min A. A1 adalah koefisien dari X pangkat 1 atau X itu adalah 9. Dan A0 itu adalah konstanta sama dengan min 2 gitu ya. Oke. Jadi untuk menemukan nilai X3 ini kita bisa menggunakan jumlah akar-akar persamaan polinomial, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min A2 dibagi A3. Nah, ini rumus dari teorema Vieta ya. Jadi A2-nya adalah negatif A, A3-nya adalah 1. Nah, jadi negatif dari negatif A bagi 1 atau sama dengan A. Nah, karena X1 tambah X2 sama dengan 2X3, maka kita bisa substitusikan ya. Jadi ini sama dengan 2X3 tambah X3 sama dengan A. Jadi 3X3 itu sama dengan A. Jadi X3-nya sama dengan A per 3 gitu. Oke, karena X3 itu adalah salah satu akar-akar dari persamaan polinomial ini, jadi kita bisa masukkan ke persamaan polinomial ini sehingga nilainya pasti memenuhi ya. Oke, jadi kita masukkan ini A per 3 pangkat 3 dikurangi A dikali A per 3 pangkat 2 ditambah 9 dikali A per 3 dikurangi 2 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi A per 3 pangkat 3 itu adalah A pangkat 3 per 27. Dikurangi A per 3 pangkat 2 itu adalah A kuadrat per 9. 9 dikali A per 3 itu adalah 3A dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan negatif A pangkat 3 per 9. Kita samakan penyebutnya ya. Jadi kali 3 seperti ini. A pangkat 3 per 27 dikurangi 3A pangkat 3 per 27 tambah 3A kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini jadinya negatif 2A pangkat 3 per 27 tambah 3A kurang 2 sama dengan 0. Oke, kita kalikan negatif 27 semuanya. Jadi sama dengan 2A pangkat 3. Dari negatif 27 dikali 3 itu negatif dapat 1A. Negatif 27 dikali negatif 2 adalah 54. Positif 54 sama dengan 0 ya. Nah, kita cari lagi nilai A yang mungkin supaya kita dapatkan penyelesaiannya. Misalkan S itu adalah faktor bilangan bulat dari 54. Jadi caranya sama ya. Jadi kan faktor 54 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. Ya, jadi faktor bilangan bulatnya seperti ini. Sedangkan faktor bilangan bulat dari 2 itu adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Misalkan T. Jadi nilai A yang mungkin itu adalah S per T ya. Jadi plus minus 1 bagi plus minus 1 plus minus 1. Plus minus 1 bagi plus minus 2 plus minus 1 per 2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, jadi kita coba misalkan masukkan A-nya sama dengan 6 ya. Nah, kita coba masukkan A sama dengan 6, 2 dikali 6 pangkat 3 dikurangi 81 kali 6 ditambah 54, maka sama dengan 6 pangkat 3 itu 216 dikali 2, lalu 81 dikali 6 itu adalah 486 tambah 54 seperti ini, maka 2 dikali 216 adalah 432 dikurangi 486 tambah 54, maka ini hasilnya 0 ya. Jadi A sama dengan 6 itu adalah salah satu penyelesaian polinomial yang ini ya. Oke, jadi kita bisa menemukan dua akar yang lainnya dengan menggunakan skema Horner. Jadi kita bagi 2A pangkat 3 min 81A tambah 54 ini dengan A kurang 6 menggunakan skema Horner. Jadi caranya sama ya. Kita ambil koefisiennya yaitu 2. Nah, ini kan seharusnya A pangkat 2 setelahnya. Tapi A pangkat 2-nya tidak ada. Berarti 0 setelahnya gitu ya. Nah, lalu A berarti min 81, lalu positif 54. Nah, kita buat garisnya seperti ini. Lalu kita bagi dengan 6 ya. Jadi ini kita turunkan 2, ini tambah ya. Jadi 2 dikali 6 12, 0 tambah 12 12. 12 dikali 6 itu 72, min 81 tambah 72 adalah min 9. Min 9 dikali 6 adalah min 54. Jadi 0. Nah, ini sisanya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah berpangkat 2 ya. Ini kan pangkat 3, ini pangkat 1. Jadi 3 kurang 1, jadi berpangkat 2 gitu. Nah, jadi hasilnya itu adalah 2A kuadrat tambah 12A dikurangi 9. Nah, itu seperti itu. Jadi 2A pangkat 3 min 81A tambah 54 sama dengan 0. Kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, jadi A kurang 6. Tadi kita dapatkan A sama dengan 6. Kalau kita jadikan faktor itu adalah A kurang 6 ya. Tinggal pindah ruaskan aja.
Jadi kalikan 2A kuadrat tambah 12A kurang 9. Hasil bagi tadi. Ya. Nah, kita peroleh A kurang 6 itu sama dengan 0 atau 2A kuadrat tambah 12A kurang 9 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 6. Dan untuk 2A kuadrat tambah 12A dikurangi 9 sama dengan 0 ini, kita dapatkan akar-akarnya itu adalah minus 6 plus minus 3 akar 6 bagi 2. Nah, jadi ini kalau kita lihat dari pilihannya itu hasilnya bilangan bulat semua kan, tidak ada bentuk pecahan. Nah, maka kita bisa pilih misalkan A-nya itu sama dengan 6. Kalau A-nya sama dengan 6, berarti X3 itu kan sama dengan A per 3 kan. Jadi 6 bagi 3, jadi sama dengan 2. Nah, jadi X3-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya B, seperti itu. Ya, oke. Kita ke soal nomor 29. Nah, 29 itu adalah materi turunan fungsi trigonometri. Nah, masih ingat ya di kelas 12. Jadi turunan fx sama dengan 3 sin x dikali cos x. Nah, itu seperti apa? Jadi untuk soal ini kita bisa menggunakan sifat turunan yang perkalian. Jadi misalkan u itu sama dengan 3 sin x, maka u absen sama dengan 3 cos x. Kalau v itu sama dengan cos x, v absen sama dengan negatif sin x ya. Oke, jadi kita peroleh f absen x-nya itu sama dengan u absen v ditambah uv absen, sama dengan u absennya adalah 3 cos x, lalu v-nya adalah cos x, ditambah u adalah 3 sin x, v absennya adalah min sin x. Jadi kita kalikan seperti ini, sama dengan 3 cos kuadrat x dikurangi 3 sin kuadrat x. Kita keluarkan 3-nya, jadi 3 dikali cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Nah, cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x itu adalah cos 2x, yaitu rumus sudut lengkap. Jadi sama dengan 3 cos 2x ya. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah B ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 30. Nah, nomor 30, turunan pertama dari fx sama dengan sin 2x dibagi kotangan x. Nah, jadi untuk soal ini bisa menggunakan sifat turunan yang pembagian atau kita sederhanakan bentuk fungsi ini sehingga nantinya tidak terlalu ribet menurunkannya. Oke, jadi saya pilih dengan cara menyederhanakan ya. Jadi fx sama dengan sin 2x dibagi kotangan x, itu sin 2x-nya kita bisa ubah jadi 2 sin x cos x. Rumus sudut lengkap ya. Dibagi kotangan x adalah cos x dibagi sin x. Nah, kita kalikan ini berarti 2 sin x cos x dikali sin x per cos x. Coret cos x-nya berarti tinggal 2 sin x dikali sin x atau 2 sin kuadrat x. Nah, untuk menurunkan ini kita bisa menggunakan fx sama dengan u pangkat n, maka nanti turunannya sama dengan n dikali u pangkat n kurang 1 dikali u absen. Atau menggunakan aturan rantai silakan. Nah, atau cara cepatnya itu kita bisa menggunakan ini ya. Jadi misalnya itu u-nya sama dengan sin x, u absennya pasti cos x. Jadi ini rumusnya itu kita kalikan dulu pangkatnya ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1, baru nanti dikalikan dengan turunan fungsinya gitu. Jadi sama dengan ya 2, ini kan 2 di depannya ini, lalu 2 yang depan ini adalah pangkatnya. Lalu pangkatnya dikurang 1, sin pangkat 2 kurang 1x dikali turunan dari sin x, yaitu cos x, seperti ini. Nah, kita dapatkan adalah 2 dikali 2 sin x dikali cos x. Nah, 2 sin x cos x itu adalah sin 2x. Jadi f absen x itu sama dengan 2 sin 2x. Jadi jawabannya adalah C, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 31. Turunan pertama dari fx sama dengan cos pangkat 3 2x kurang 1. Oke, jadi ini bisa menggunakan aturan rantai ya, atau pakai cara cepatnya seperti yang sudah diajarkan. Nah, maka ini kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi kalau fx-nya sama dengan cos pangkat n ax tambah b, maka nanti f absen x itu sama dengan n kalikan ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1, ax tambah b, dikalikan dengan turunan cos adalah negatif sin ax tambah b, dikalikan dengan turunan dari ax tambah b, yaitu a ya. Nah, jadi fx sama dengan cos pangkat 3 2x kurang 1, f absen x-nya itu sama dengan 3 kalikan ke depan, cos. Lalu pangkatnya dikurangi 1, 3 kurang 1, 2x kurang 1 dikali turunan cos adalah negatif sin 2x kurang 1 kali 2. Oke, jadi ini kita bisa kalikan 3 kali negatif 1 kali 2, jadi negatif 6, cos pangkat 2, 2x kurang 1, sin 2x kurang 1. Nah, kalau kita lihat di pilihan ini tidak ada kan jawabannya. Jadi bentuk ini harus kita ubah ya.
Jadi bentuk dari min 6 cos kuadrat 2x kurang 1 dikali sin 2x kurang 1 itu bisa kita ubah menjadi seperti ini. Jadi negatif 3 cos 2x kurang 1 dikali 2 sin 2x kurang 1 dikali cos 2x kurang 1. Benar ya? Nah, jadi kita perhatikan di sini ada 2 sin 2x kurang 1 dikali cos 2x kurang 1. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus sudut rangkap sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi alfanya itu adalah 2x kurang 1. Sehingga ini akan menjadi min 3 cos 2x kurang 1 sin 2 alfa. Berarti 2 dikali 2x kurang 1. Jadi bentuk 2 sin 2x kurang 1 cos 2x kurang 1 ini diubah menjadi sin 2 dikali 2x kurang 1. Nah, atau sama dengan sin 4x dikurang 2. Ini jawabannya adalah, nah, yang A. Gitu. Oke, kita ke soal nomor 32. Nah, suatu mesin diprogram untuk memindahkan peralatan sedemikian sehingga posisi alat tersebut memenuhi persamaan X sama dengan 2 cos 4T dan Y sama dengan 2 sin 2T. X dan Y itu dalam satuan senti dan waktu T dalam satuan detik. Kecepatan gerak alat tersebut dirumuskan seperti ini. V sama dengan akar dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dalam satuan cm per detik. Besar kecepatan gerak alat tersebut saat T-nya sama dengan V per 6 detik. Nah, oke. Jadi ini kita cari dulu turunan dari dx per dt ya. Jadi fungsi x ini kita turunkan terhadap T. Nah, x yang kan sama dengan 2 cos 4T. Jadi kalau kita turunkan terhadap T, itu sama dengan 2. Turunan dari cos 4T adalah min sin 4T. Dikalikan dengan 4, 4 itu adalah turunan dari 4T. Jadi ini sama dengan negatif 8 sin 4T. Nah, Y sama dengan 2 sin 2T. Berarti dy per dt kita turunkan fungsi Y ini terhadap T. Itu sama dengan 2 cos 2T dikali 2 ya. Jadi cos ini berasal dari turunan sin. Sedangkan 2 yang ini berasal dari turunan 2T. Jadi 4 cos 2T. Nah, sehingga kecepatan gerak alat tersebut, nah itu V sama dengan akar dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat, itu sama dengan min 8 sin 4t kuadrat ditambah 4 cos 2t kuadrat. Sama dengan 64 sin kuadrat 4t ditambah 16 cos kuadrat 2t. Seperti ini. Nah, jadi kecepatan saat t-nya sama dengan V per 6 detik atau sama dengan 30 derajat, maka kita ganti aja t-nya. Jadi akar dari 64 sin kuadrat 4 dikali 30 derajat ditambah 16 cos kuadrat 2 dikali 30 derajat ya. Jadi sama dengan 64 sin kuadrat 120 derajat ditambah 16 cos kuadrat 60 derajat. Nah, jadi sin 120 itu adalah setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 berarti dikuadratkan gitu ya. Cos 60 adalah setengah, berarti setengah dikuadratkan. Jadi seperti ini. Oke, setengah akar 3 dikuadratkan adalah 3 per 4. Setengah dikuadratkan adalah 1/4. Jadi 64 dikali 3 per 4 adalah 64 bagi 4 ini adalah 16 kali 3, 48. Jadi ini 4. Jadi 48 tambah 4. Jadi akar 5, 2. Atau 2 akar 13. Jadi kecepatannya saat T sama dengan V per 6 detik itu adalah, nah yang E ini 2 akar 13 cm per detik. Oke. Nah, itu pembahasan kita pada bagian pembahasan soal USP hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian selanjutnya atau part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.